Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Denny Firmansyah, CGP Angkatan 10 dari SMK Pasundan Malambung, di mana saya akan menampilkan aksi nyata modul 2.3 yang diawali oleh percakapan pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Mohon maaf apabila saya mengganggu waktunya. Di sini saya Denny dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Garut dari SMK Pasundan Malambung. Di sini sebagai salah satu tugas dari guru penggerak, di sini saya akan melaksanakan proses coaching dalam pembelajaran. Yang pertama, saya ingin bertanya, nama Ibu siapa? Nama saya Rosi Rosdiani, Bapak. Mengajar mata pelajaran apa, Bu? Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Budi Pekerti. Kebetulan sekarang akan mengajar di kelas 10. Kelas 10. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yaitu yang pertama adalah apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran kali ini? Baik Bapak, untuk tujuan pembelajaran hari ini ya Pak, akan menjelaskan makna isi Al-Quran, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam, serta memberikan tambahan bacaan ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang mendukung nilainya tentang Al-Quran, hadis dan ijtihad. Ya. Terus yang kedua Ibu, area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan apa? Ya, area pengembangan yang sudah dicapai, yang pertama sikap anak Bapak, menunjukkan keimanan kepada Al-Quran. Kegiatan pembelajaran mencerminkan diferensiasi proses dan kegiatan pembelajaran menghasilkan diferensiasi produk. Baik, kemudian rancangan pembelajarannya apa, Bu? Langkah-langkah pembelajarannya? Ya, Yang pertama ada 3 ya Pak. Yang pertama kegiatan pendahuluan, terus inti, dan yang ketiga penutup. Di inti Ibu akan melaksanakan hal apa untuk Berdiskusi ya Pak. Berdiskusi. Kelompok dibagi 3 tiga? mengenai sumber hukum Islam. Salah satunya pertama Yang ada pertama itu Al-Quran, Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga ijtihad. Tuhan. Kemudian waktu pelaksanaannya kapan Ibu? Sekarang Bapak tanggal 22 Agustus 2024. Ya. Baik Ibu, sekian pra-observasi pembelajaran. Jadi sebelum melakukan pembelajaran ada beberapa pertanyaan dan sudah dilaksanakan. Nanti setelah ini saya akan melihat proses pembelajaran Ibu di kelas tentang sumber hukum Islam. Semoga kita bisa diberikan pelajaran. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan dan waktunya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah proses observasi kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang ya. Sebelum kita ke pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya ya. Silahkan.
Siapa? Fajar kemana? Sakit? Rian kemana? Izin. Yang sakit kita doakan, mudah-mudahan semoga Allah cepat menyembuhkannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, untuk materi hari ini yaitu materi mengenai sumber hukum Islam. Sebelumnya, ada yang mengetahui tidak sumber hukum Islam itu ada berapa? Ada yang tahu? Berapa? 3 ya. Sumber hukum Islam yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga ijtihad. Untuk sumber hukum Islam yang pertama yaitu Al-Quran. Menurut bahasa, Al-Quran berasal dari kata qoro'a yaqri'u Qur'an, yang berarti yang dibaca atau bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam memiliki kedudukan yang paling tinggi. Kedudukan sumber hukum Islam yang paling utama yaitu Al-Quran. Lalu selanjutnya ada sumber hukum Islam yang kedua yaitu hadis. Menurut bahasa, hadis merupakan perkataan atau ucapan. Sedangkan menurut istilah, hadis merupakan segala perkataan, perbuatan, dan ketentuan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis mempunyai kedudukan di bawah Al-Quran. Artinya berarti ketentuan yang tidak ada dalam Al-Quran berarti selanjutnya disandarkan kepada hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sumber hukum Islam yang kedua ya. Lalu yang ketiga sumber hukum Islamnya yaitu ijtihad. Arti ijtihad menurut bahasa yaitu bersungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah, ijtihad merupakan usaha sungguh-sungguh dalam memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Yang itu sekilas ya mengenai materi sumber hukum Islam. Ada berapa? 3. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga ijtihad. Untuk sekarang ya ada lembar kerja peserta didik ya, dibentuk 3 kelompok. Nah, adapun materinya yang pertama mengenai Al-Quran, yang kedua mengenai hadis, dan yang ketiga mengenai ijtihad. Jadi didiskusikan ya secara berkelompok. Setelah diskusi, kalian perwakilan dari pihak kelompoknya maju ke depan untuk membacakan tugas yang ibu berikan. Langsung saja ya, tugasnya ibu akan berikan. Kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok yang ketiga.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab mengenai Al-Quran nomor 5 dan 6. Nomor 5, sebutkan 10 nama lain dari Al-Quran berserta artinya. Jawabannya Alkitab, artinya ditulis. Yang kedua, Al-Furqan, artinya pembedaan. Ketiga, Al-Bayan, artinya penjelasan. Keempat, Al-Balag, yang artinya penyampaian. Kelima, Al-Huda, artinya petunjuk. Keenam, Al-Bayyinah, yang artinya bukti yang nyata. Ketujuh, Al-Haq, yang artinya kebenaran. Kedelapan, Al-Kalam, yang artinya firman Allah. Kesembilan, Al-Busyra, yang artinya kabar gembira. Kesepuluh, Al-Qaul, yang artinya ucapan. Selanjutnya yang keenam, sebutkan fungsi diturunkannya Al-Quran. Jawabannya, sebagai petunjuk bagi umat manusia hingga akhir zaman, penyempurnaan kitab-kitab suci sebelumnya, dan sumber pokok ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ini menjawab pertanyaan mengenai hadis. Pertanyaan dan nomor 3, sebutkan dan jelaskan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Memperkuat hukum yang sudah ada dalam Al-Quran, merinci ayat Al-Quran yang masih bersifat mujmal atau global, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Pertanyaan kelima, jelaskan bagian-bagian atau struktur hadis di bawah ini. 1. Sanad. Sanad menurut bahasa adalah sandaran atau tempat bersandar. Sedangkan sanad menurut istilah adalah jalan yang menyampaikan kepada jalan hadis. 2. Matan. Matan atau kata lain menurut bahasa adalah mayit tafa'a min al-ati atau tanah yang menipis. Sedangkan menurut istilah adalah kalimat tempat berakhirnya sanad. 3. Rawi. Rawi adalah unsur pokok ketiga dari sebuah hadis. Kata rawi atau ar-rawi berarti orang yang meriwayatkan atau memberikan hadis. Naqil al-hadis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita sudah bersama-sama ya membahas mengenai sumber hukum Islam. Telah didiskusikan tadi ya oleh tiap kelompok, sudah dikedepankan dan sudah didiskusikan. Alhamdulillah semuanya mengerjakan ya. Untuk sumber hukum Islam ada 3. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga ijtihad. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari hari ini dapat menjadi ilmu baru dan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai syu'abul iman atau yang
dengan cabang iman. Ya, untuk pertemuan sekarang mungkin cukupkan sekian ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya adalah kegiatan pasca observasi kelas, di mana kegiatan ini dibimbing oleh Bapak pengajar praktik saya, yaitu Bapak Maisa Supar. Untuk itu selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pengajar praktik, Bapak Maisa Supar, dan Ibu Guru PAI dari SMK Pasundan, Ibu Rosi Rosdiani, berjumpa kembali bersama saya Denny Firmansyah di percakapan pra-observer, di mana saya adalah guru penggerak angkatan 10 dari SMK Pasundan dari Kabupaten Garut. Di mana saya akan melaksanakan beberapa observasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya juga akan ditemani oleh Bapak Maisa Supar sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 10. Assalamualaikum Pak Maisa, Bu Rosi. Bagaimana kabarnya Pak Maisa? Alhamdulillah sehat. Ya, untuk Bu Rosi bagaimana kabarnya? Ya, baik Bu, di percakapan pasca observasi ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait observasi kelas yang telah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi apa yang sudah Ibu lakukan. Baik, yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait observasi kelas yang telah Ibu lakukan? Perasaan saya sangat senang sekali ya Bapak, walaupun awalnya masih sedikit tegang ya Pak. Mungkin karena saya masih belajar dan belum terbiasa. Tapi alhamdulillah selama proses pembelajaran berlangsung dengan lancar dan respon baik dari anak-anak. Bisa diberitahukan kembali area pengembangan apa yang ingin Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Baik, untuk area pengembangan yang saya lakukan di dalam kelas, yaitu sikap anak menunjukkan keimanan kepada Al-Quran, kegiatan pembelajaran mencerminkan diferensiasi proses, dan kegiatan pembelajaran menghasilkan diferensiasi produk. Untuk tahapan pembelajaran, bentuknya kelompok, peserta didik dapat menunjukkan perilaku yang sesuai dengan makna isi Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu utarakan, apa yang sudah berhasil dalam kelas? Alhamdulillah ya Pak, sudah berhasil, namun masih ada kekurangannya. Terus apa kekurangan dan kendala apa yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran? Kekurangan atau kendala yang dihadapi, masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan pembelajaran ya Pak. Artinya siswa tersebut kurang aktif. Mungkin dalam pembagian kelompok ya, dengan jumlah siswa yang terlalu banyak, jadi hanya mengandalkan beberapa orang saja dalam kelompok tersebut. Terima kasih Bu Rosi. Monggo Pak Maisa Supar untuk menanggapi. Alhamdulillah, dari proses yang tadi, dari tahapan per tahapan, jadi sifat observer itu seperti itu ya. Jadi tidak otomatis menggurui, tidak otomatis apa yang menjadi kesalahan, tapi menggali apa yang dialami oleh Ibu. Hal-hal tersebut harus dikembangkan, termasuk di SMK Pasundan. Jadi tidak lagi Ibu kalau diobservasi nanti oleh kepala sekolah atau guru senior sifatnya nervous ya. Sebab bukan mencari kesalahan, tapi untuk pengembangan diri, apa yang dilakukan, apa yang akan dilakukan, dan setelah dilakukan, termasuk dampak pada proses pendidikan pada anak. Hal tersebut bisa digali kan dari potensi-potensi yang ada pada Ibu, dari pengalaman-pengalaman Ibu, termasuk dikondisikan di lapangan.
Karena itu saya ucapkan terima kasih atas peran sertanya dan sudah membantu, dan mudah-mudahan KDMI satu PGP angkatan 10 bisa terus eksis, bisa menjadi gambaran figur di SMK Pasundan ini, dan juga diikuti oleh yang lain. Sebab program guru penggerak itu tidak semata-mata untuk dirinya sendiri perkembangannya, tapi bisa berdampak khususnya untuk diri sendiri, termasuk pada lembaga, termasuk teman sejawat. Hal tersebut bisa terjadi apabila saling berkolaborasi. Jadi antara kepala sekolah, bagi kepala sekolah, kemudian dengan teman sejawat, kemudian dengan siswa. Sehingga proses pembelajaran yang didapatkan berdampak pada siswa itu bisa dikembangkan secara maksimal di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maesa sudah memberikan beberapa tanggapan terkait proses observasi kelas. Terima kasih kepada Bu Rosi yang sudah bersedia saya observasi kelas. Semoga apa yang menjadi kekurangan adalah menjadi evaluasi bagi kita semua. Bukan hanya Bu Rosi, tapi juga saya mengalami hal yang sama. Terus untuk kedepannya pun marilah kita sama-sama belajar untuk meningkatkan proses pembelajaran demi kemajuan SDM, peningkatan SDM siswa di SMK Pasundan Malamung. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.